Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di videonya Tera Studio. Kali ini saya akan membahas tentang struktur bangunan sekolah 2 lantai dengan struktur utama beton bertulang dan struktur penyekat menggunakan hebel. Untuk berikutnya kita langsung cek proyeknya. Saya sudah di depan proyeknya. Yuk kita bahas item demi item proyek yang sedang saya kerjakan. Oke, lanjut. Yang tadi ini adalah bangunan sekolah boarding school. Ini untuk lantai 1 sudah dikerjakan oleh orang lain. Dari kami diberi tugas untuk melanjutkan untuk pembuatan tangga akses naik ke lantai 2 dan struktur lantai 2. Yuk kita masuk. Lanjut, ini struktur tangganya. Untuk struktur bawah kolomnya saya bikin 30 jadi. Nanti kalau dipasang mungkin 35. Spesi, adukan sama ajian. Untuk strukturnya dulu saya pakai cakar ayam. Foot plat, maaf. Kita kadang keliru antara cakar ayam dan foot plat. Untuk pondasi cakar ayam itu yang menggunakan perancah, paku bumi atau pile, mini pile. Kalau yang foot plat itu yang hanya plat saja, seperti plat, yaitu yang plat beton tanpa paku bumi atau pile, pour pile. Itu saya beri kolom double karena besinya yang bangunan awal itu sudah agak rapuh, jadi untuk kekuatan yang lebih bagus saya tambah kolom tersendiri. Nah, ini kita masuk tangga. Ya, lanjut. Ini lebar tangga saya bikin 1 meter untuk beton dengan pembesian tulangan beton, besi beton 10 ulir, lebar anak tangga 30, tinggi anak tangga 18-20 cm. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut. Tinggi anak tangga cukup nyaman untuk kaki orang dewasa maupun siswa. Nah, ini bordes saya bikin agak lebar sedikit, 120-150. Sangat nyaman untuk istirahat, untuk naik ke lantai ke anak tangga berikutnya. Nah, ini kita sampai lantai 2. Ini selasar kelas, lebarnya 3 meter. Bisa digunakan untuk aktivitas siswa, untuk pengajian atau fasilitas yang tidak di dalam kelas, outdoor, semi outdoor lah, terbuka. Ini kembali ke tangga lagi. Ini pegangan tangannya saya bikin dari hebel, dinding hebel dicor. Ini sudah kelihatan besinya 10 ulir, tingginya 1 meter lebih, jadi ini lebih nyaman, lebih aman. Untuk beamnya, baloknya saya kasih dimensi 20-25, isi besinya 8, 13 sama 10 ulir.
Nah, untuk struktur bangunannya seperti tadi saya bicarakan, saya itu menggunakan beton bertulang. Untuk kolom bagian bawah tadi itu 30-30 jadi cornya dengan besi 13, bekel 8, besi 8, jaraknya 15 cm. Untuk tiang-tiang penyangga kolom, penyangga atap nanti itu saya bikin 20-20 jadi ini 20-20, tingginya 3,5. Ini nanti kita masih menunggu atap naik. Atapnya rencananya dari baja ringan dan genteng metal. Itu untuk teras juga kolomnya saya bikin 20-20 jadi besi 10 ulir isi 6. Balok-baloknya saya bikin 15-25, itu sudah cukup kuat dengan beban atap ringan, baja ringan dan genteng metal berpasir. Itu tidak akan goyang, sudah kuat. Struktur sekat partisinya, temboknya itu kita dari hebel. Ini yang tebal 10 cm, lebarnya 20, standar 60 panjangnya. Itu sangat penting untuk diketahui apabila bangunan itu menggunakan hebel, itu sangat tidak disarankan, memang tidak disarankan untuk menggunakan kolom praktis yang hanya 10-10 atau 15, kebanyakan 10-10 itu akan bergoyang karena kekuatan hebel dengan bata merah. Struktur shear wall-nya itu bagusan bata merah, dia lebih kokoh, bisa untuk tumpuan, sedangkan untuk tembok dari hebel itu sangat mudah bergoyang. Jadi saya sarankan kalau bangunan menggunakan hebel itu menggunakan struktur utama itu beton yang kokoh, diameternya yang jangan terlalu kecil, minimal 20-20 lah kalau untuk hebel. Kalau untuk apalagi untuk bangunan-bangunan los gini lebar itu 7 meter, saya bagi 1, di tengahnya saya kasih balok latiu pengikat jadi tidak goyang. Ini untuk pengaman teras saya bikin 1, 2, 3, 4, 5 hebel 20 kali 5 1 meter. Pinggirnya saya cor, atasnya saya cor, saya ikat dengan dua tulangan besi 10 ulir, 10 mili ulir. Nah, ini sudah siap untuk atap, dipasangi atap baja ringan. Kita lihat ruangan berikutnya. Ini sudah proses plester untuk yang dalam. Memang saya utamakan untuk plester yang dalam dulu, baru nanti luar. Nah, ya strukturnya itu ring baloknya saya bikin 15-20. Ini agak lebar, agak besar. Kolomnya sama dulu saya kasih balok pengikat tipis untuk nyambung dengan bangunan sebelah sana. Nah, ini si penyambung untuk platnya.
Sambung dengan bangunan yang lama sudah saya kerjakan. Oke, lanjut di video nanti berikutnya. Nah, tiap pertengahan antara pel bawah dengan pel ring bak, saya gunakan sabuk beton seperti ini, balok latiu, karena bentangnya cukup lebar, jadi saya bagi struktur hebel rawan sekali goyang, jadi saya berikan sabuk pengikat seperti ini untuk mengurangi lebar pasangan hebel. Insya Allah kuat. Juga yang penting untuk diperhatikan, untuk setiap pertemuan antara dinding bertemu dengan kolom harus dikasih angkur. Kalau saya paku saja tidak cukup, tapi harus menggunakan besi beton, besi 8 atau 6. Pada saat sebelum mengecoran kolom, pastikan angkur itu sudah terkait dengan besi pokok utama. Itu fungsinya adalah untuk mengikat antara si dinding hebel dengan struktur betonnya. Nah, seperti ini. Setiap pertemuan kolom hebel dengan kolom, saya gunakan angkur besi 6 di setiap sisi pertemuan antara kolom beton dengan dinding hebel. Nah, ini juga dulu saya kasih angkur besi 6 sepanjang ini saya kasih. Ini saya kasih angkur juga. Siap pertemuan dengan beton, pertemuan antara dinding hebel dan beton, saya kasih angkur dari besi 6. Jarak setiap nut hebel ini saya kasih angkur. Itu sudah cukup bagus. Untuk bangunan dengan menggunakan struktur dinding menggunakan hebel, untuk bukaan pintu saya sering kasih cor di tiap sisi apa pinggir dari dinding hebel itu. Saya kasih cor di kanan kiri. Nanti pintunya rencana menggunakan aluminium. Jadi fungsinya cor ini untuk jadi lebih kuat bila nanti visor atau dinabol dari si kusen pintu aluminium itu lebih menancap, lebih kuat menempel di cor betonnya daripada hebel. Menancap hebel kurang bagus, tidak kuat karena rapuh. Tiap bukaan pintu saya gunakan kasih cor, karena pintu kan dia sering dibuka tutup itu biasanya rawan geser atau dol lepas untuk si kusen aluminium. Jadi saya gunakan cor. Untuk jendela karena dia tidak seberat kerja bukan pintu, jadi saya tidak saya kasih kolom latiu untuk cor, tapi untuk di atasnya saya menggunakan balok latiu untuk menahan ban dari atas. Jadi si kusen aluminium tidak menerima beban secara langsung, sudah diterima beban dari balok latiu. Sepanjang bukaan jendela saya kasih balok latiu. Oke. Ya, videonya lanjut. Satu lagi yang terpenting saat
bangunan menggunakan dinding bata ringan itu sebelum plester biasanya saya melakukan pekerjaan kamprotan seperti ini. Fungsinya adalah untuk membuat si plesteran itu nanti nempel ke bata ringan lebih kuat, karena bata ringan sifatnya itu permukaannya halus seperti ini. Beda dengan bata merah yang lebih kasar, nat-natnya, siarnya juga kalau bata merah dia lebih banyak, jadi melekat si plester ke bata merah itu lebih kuat. Kalau berbeda dengan bata ringan, dia lebarnya 20 cm, jadi sering sekali beberapa bulan kalau sudah diplester dia mengelupas karena kurangnya melekat antara si plesteran dengan permukaan halus dari bata ringan. Dan biasanya campurannya saya beri seperti semen, plesteran dan perekat bata seperti ini. Kita pakai Prodensika, kita campur sesuai kebutuhan. Semen biasa, PC biasa dicampur dengan plesteran ini, pasir, air gitu. Jadi hasilnya akan lebih bagus. Ini lebih kasar bukannya, jadi si plesteran menggigitnya, menempelnya lebih kuat. Hampir semua saya sebelum plester, sebelum memberi kelabangan, saya gunakan kamprotan seperti ini, membuat lebih kasar. Agar lebih kasar, plesteran itu merekat lebih kuat. Jadi hasilnya diharapkan tidak mengelupas beberapa bulan kemudian, lebih tahan lama lah intinya. Seperti ini. Oke, sampai di sini video Teras Studio. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video Teras Studio berikutnya. Mantap. Terima kasih.